Berikut ini saya jelaskan cara membuat pilihan berganda di Flash ya, atau Macromedia Flash. Di sini saya menggunakan Macromedia Flash Professional 8 ya. Yang pertama kita buat lembar kerja. Setelah kita buat lembar kerja, kita atur size atau ukuran daripada stack atau halaman kerja yang kita gunakan. Misal di sini saya buat 900 dan height-nya 600. Kita ubah di sini 30 frame per second. Kita oke kan? Nah, di sini untuk menampilkan seluruh layar, di sini kita pilih fit in window. Ini adalah lembar kerjanya. Kemudian kita buat judulnya dari pembuatan soal atau pembuatan pilihan berganda ini. Kita buat misalnya di sini judulnya, kita buat latihan. Kemudian kita buat juga di sini pilihan berganda. Karena latihan ini banyak ya, bisa pilihan berganda, bisa essay test ya. Jadi kita buat di sini merupakan pilihan berganda. Nah, kemudian ini kita atur ya. Di sini kita atur jadi static text ya. Kita atur ini jadi tombol ya, klik kanan convert to symbol, dan kita buat di sini misalnya PG ya, atau pilihan berganda. Baru kita di sini pilih button oke kan. Artinya ini kita mau buat jadi tombol supaya ketika kita klik nanti tombol ini ya, bisa lanjut ke frame berikutnya ya. Ini hanya judulnya saja gitu ya. Nah, kita buat programnya atau actionnya di sini ya. Kita klik di sini on release. Next frame. Jadi artinya nanti dia akan dilanjutkan ke frame berikutnya ya. Ketika dipilih nanti misalnya pilihan berganda tadi, maka dia akan dilanjutkan ke frame berikutnya, dimana framenya ini ya. Kemudian di sini kita mau buat soal ya, klik kanan, insert blank keyframe ya. Kita mau buat soalnya, misal kita buat di sini soal atau nomor 1 aja langsung ya, nomor 1 ya. Baru kita buat di sini lagi soalnya ya. Berikut ini yang merupakan bilangan ganjil adalah ya, ini misalnya contohnya gitu ya, titik. Nah, berarti kita buat di sini pilihannya misalnya A itu misalnya kita buat 2 ya, kita buat nanti B nya kita buat misalnya 3
C-nya kita buat 4, D-nya kita buat 6, dan E kita buat misalnya di sini 7 ya, 8 ya, karena satu pilihan ganjil. Nah, kemudian kita atur posisinya ya, nanti aja kita atur posisinya, tetapi kita buat dulu pilihannya ya, A, B, C nya ya. Dengan cara seperti ini kita klik yang oval ini kita pilih ya, supaya bulat, nanti tidak usah pakai garis ya, warna hitam ini ya. Kemudian kita buat hurufnya ini, misalnya kita atur jadi A. Oke, kita buat warnanya warna putih ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian supaya ada B, supaya ada C, tapi kita apa dulu, kita kopikan dulu atau kita atur dulu posisinya supaya pas menggunakan element ya, dari window. Di sini ada elemen ya, untuk mengatur posisi huruf dengan latar belakang yang di belakangnya ya, supaya rata dia ya. Oke. Nah, kemudian kita kopikan ini untuk menjadikan B ya, kita copy, baru kita pastikan. Nah, kita ubah ini jadi B ya, nanti kita convert lagi dia ke simbol. Kita ubah jadi B. Kemudian kita buat juga C. Kita ganti ya, ini jadi C ya. Berikutnya oke, sekarang setelah siap A, B, C, D, E nya, sekarang kita ubah A ini ya menjadi simbol ya. Bisa nanti untuk mengubah ke simbol, klik kanan pilih convert ke simbol, atau pilih juga dari sini dari menu modify ya, atau tekan F8 untuk mengubah ke simbol ya. Misal di sini kita buat ini A, kita pilih di sini button, oke kan ya. B juga kita ubah, tinggal tekan aja F8 di keyboard ya, kita ubah jadi B. Kemudian yang C kita ubah juga ya, kita tekan aja F8, kita ubah jadi C. Demikian selanjutnya ya. Kemudian kita atur posisinya menggunakan elemen ini ya. Nah, misal di sini A, oke, ini kita buat B, kita buat C, di sini kita buat D, yang terakhir kita buat di sini D-nya.
Kemudian ini bisa kita atur lagi posisinya ya, supaya jaraknya tidak terlalu rapat ya. Kita atur posisinya. Oke. Nah, untuk mengatur posisinya ini supaya sama jaraknya, kita blok seperti ini. Kemudian kita atur di sini klik horizontal ya, udah sama dia. Baru di sini elip vertical center yang ini ya, distribute vertical center. Jadi A, B dan seterusnya dia jaraknya itu sama. Nah, ini juga kita atur. Ini kita buat dulu posisinya di sini. Dan kita posisikan sejajarkan dengan ini ya, kita pilih menggunakan ini ya, ini juga supaya dia kita atur posisinya. Kita atur, nanti kita atur lagi posisinya ya. Oke. Kemudian ini yang pertama kita atur lagi karena tadi sudah ada perubahan sedikit ya. Seperti itu. Oke, baru kita buat posisinya seperti ini supaya sama ratanya. Oke, inilah untuk membuat ABC-nya. Nah, selanjutnya kita berikan program atau action ke setiap tombol ya, supaya ketika nanti misalnya kita pilih A, dia lanjut ke nomor 2 gitu ya. Nah, tapi sebelumnya di sini kita buat dulu variabelnya ya, variabel supaya ketika apa yang kita pilih dia masuk ke variabel itu gitu ya. Kita tambahkan di sini action, kita buat di sini var. Jadi kalau yang benar itu kita buat misalnya di sini benar ya, benar sama dengan 0 titik koma ya. Baru kita berikan action tadi ke setiap tombol ya, tombol A atau pilihan atau option ya. Kita buat di sini klik kanan ya. Kita berikan action. Nah, di sini perintah yang kita berikan itu adalah di sini kita berikan sama juga untuk lanjut ke frame berikutnya. Maka di sini on dalam kurung release, on dalam kurung release, di sini next frame titik koma enter tutup. Jadi kalau udah dibuat seperti ini, tinggal copy saja, dikopikan untuk ke tombol berikutnya ya. Action, tekan. Oke, nah sekarang untuk pilihan yang benar itu kan berikut ini merupakan bilangan ganjil, adalah berarti ini P ya. Maka kita tambahkan supaya ke variabel benar tadi nilainya itu tambah ya. Kita buat di sini ya,
dengan menambahkan di sini benar sama benar tambah ya, titik koma. Oke, itu nanti ditambahkan ke variabel sesuai dengan poin yang kita berikan di akhir program ini. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 ya, karena di nomor 1 udah selesai, misal kita siapkan nanti soal di sini ada 5. Ya, jadi untuk soal berikutnya tinggal mudah ya. Di sini tinggal klik kanan, insert keyframe gitu. Jadi tinggal menggantikan di sini kita ini jadi nomor 2 ya kan. Ini kita ubah jadi nomor 2. Nah, soalnya misalnya kita buat di sini bilangan genap ya, baru misalnya kita buat di sini bilangan genap A, nanti jawabannya ini 3, ini 5, ini 7, ini 11. Oke. Nah, kemudian tadi kan jawaban yang benar itu adalah B ya kan. Sekarang kita ubah B ini ya, kita hapus benar tambah tadi ya. Oke, kita hapus ini, baru kita ubah jadi A tadi ya. Kita tambahkan di sini benar tambah titik koma. Oke, begitulah untuk soal berikutnya ya. Nah, tinggal di sini untuk menambahkan soal nomor 3, klik kanan, insert keyframe, bukan blank ya, ini insert keyframe ya. Kita tinggal mengubah nomornya. Sini misalnya kita buat yang habis dibagi 2. Tetap juga jawabannya A kan gitu kan. Lanjut ke soal nomor 4. Tinggal kita ganti ini nomor 4. Berikut ini bilangan ya yang habis dibagi 2. Kita buat misalnya di sini bilangan sini kita buat bilangan bulat ya. Bulat adalah misalnya A juga kita buat ya, cuman nilainya kita ubah misalnya 22, kita buat di sini 3,2, 5,0, 7,9 dan 11,2 gitu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Insert keyframe ya, supaya tinggal mengubah saja. Di sini 5. Kita buat lagi soalnya misalnya berikut ini bilangan merupakan bilangan, kita buat di sini misalnya bilangan apalah kita udah bilangan biner adalah, kita buat di sini A juga lah jawabannya gitu ya. Kita ganti di sini 0, 1 ya kan.
0 dan 2. Kita buat 1 dan 4, 7 dan 0, 1 dan 3. Inilah misalnya soal yang udah kita buat tadi ya. Ada udah 5 soal, dimana nomor 1 dari jawabannya B, nomor 2 jawabannya A semua sampai nomor 5. Nah sekarang kita tambahkan lagi insert untuk menampilkan hasilnya. Ya di sini kita buat insert keyframe blank ya. Baru kita buat misalnya di sini jumlah benar. Kemudian kita buat di sini jumlah salah. Kita buat di sini jumlah hasil. Hasilnya itu di sini ya. Hasil. Kemudian kita buat di sini variabelnya ya. Variabel pilih di sini. Oke. Nah, kemudian kita atur juga posisinya ya. Oke. Sekarang kita buat nama variabel. Misal di sini kita buat ini namanya jadi JB ya, bentar. Ini pun kita ganti namanya jadi JS, dan ini kita ganti jadi ini variabelnya AS, hasil ya. Nah kemudian kita berikan action ya, actionnya ke di frame-nya ini ya. Di sini tadi yang pertama variabelnya kita buat adalah JB ya, sama dengan variabel yang tadi ya, benar ya. Kemudian jumlah salah sama dengan, karena soal kita ada 5, berarti 5 dikurang benar. Kemudian hasil HS sama dengan benar dikali 100/5. Maksudnya di sini adalah karena soal kita ada 5 ya, 100 dibagi 5 dikali yang benar gitu. Berarti satu soal itu sebanyak 20 poin ya. Nah, oke, kemudian kita coba jalankan. Tekan Ctrl Enter ya. Nah ini otomatis dia jalan. Nah kita tambahkan supaya bisa kita gunakan ya, kita tambahkan di depannya ini, di frame pertama adalah stop ya. Kita tambahkan actionnya di sini ya. Ini stop ya, supaya tidak otomatis jalan ya. Ctrl Enter. Nah ini tadi pilihan gambar ganda. Nah berikut ini adalah merupakan bilangan ganjil adalah B.
Berikut ini bilangan genap adalah A. Dan tadi semua jawabannya A sampai nomor 5. Ya. Oke, nah jumlah benar adalah 5, maka hasilnya adalah 100. Nah kemudian kita coba lagi ya, kalau salah kita pilih B dulu semua kita buat, maka yang benar itu nanti 1 ya, karena hanya 1 tadi yang kita pilih yang benar. Nah jadi jumlah benar 1 dan salahnya 4 dan jumlahnya hasilnya adalah 20. Itulah cara membuat pilihan berganda menggunakan flash ya, atau menggunakan add flash. Nah kemudian kita lanjut ya, kalau misal kita mau menambahkan desainnya ya, bisa kita tambahkan di sini, misalnya tambahkan satu lagi di sini layar, atau klik kanan layar, atau bisa juga menggunakan tombol di sini ya, insert layer. Nah sekarang kita buat di layer kedua ini untuk desainnya ya. Contoh kecilnya kita buat di sini. Contoh sederhananya saya klik di sini nih, rectangular tool, pilih di sini, atau saya pilih dulu warnanya ya. Kalau saya pilih misalnya yang ini, baru ini dia, atau saya atur lagi dulu warnanya. Di sini pilih warna, berhenti di sini, pilih misalnya warna kuning, lalu di tengahnya kita pilih warna sesuai dengan selera kita ya. Oke, nah kemudian kita buat di sini. Lalu kita besarkan ya, kita klik sini ada stack to stack ya, kita atur, baru kita besarkan dia. Ini untuk size nya supaya sesuai dengan besarnya tampilan tadi. Nah kemudian kita tarik ini ke bawah sebagai backgroundnya, maka ini dia tadi hasilnya. Jadi bisa kita jalankan seperti ini misalnya, maka tampilannya jadi lebih menarik. Klik ya, ini jadi hasilnya. Oke, nah kita tambahkan di sini ya tombol untuk mengulangi ya. Di sini klik, kita buat di sini ulangi lagi ya, kita jadikan ini jadi tombol ulangi lagi ini ya, F8 kita pilih L misalnya lagi ya. Oke, baru kita berikan action sini on release untuk buka awal, go to and stop, buka kurung ya, kita panggil atau kita berikan nama scan ya, nama scan atau namanya bisa kita rubah ya. Di sini saya buat scan 1,1 ke awal dia kembali ya. Oke, tutup awal. Kita tes ya, Ctrl Enter, ini pilihan berganda, nah, jawabannya 4. Nah kita ulangi lagi, balik lagi ke awal, pilihan berganda gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung ke nomor 1 misalnya kembali, kita buat nanti koma 2 seperti ini. Di sini kita buat di sini koma 2 untuk mengulanginya lagi. Oke, sini hasilnya 4.
4, ulangi lagi, maka balik dia langsung ke nomor 1 lagi tadi. Nah, seperti itulah cara membuat ya, atau contoh sederhana membuat essay atau pilihan berganda di Flash ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.